Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang berada di Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya, yang pada tahun 2021 ini memperingati 100 tahun atas pemberkatan gereja ini. Dan dalam rangkaian peringatan ini, kita ingin memperkenalkan secara singkat Hati Kudus Yesus yang menjadi pelindung dari gereja katedral ini. Hati Kudus Yesus sebagai sebuah devosi yang merupakan laku rohani penghayatan dari umat Allah yang begitu luar biasa, sampai akhirnya menjadi gerakan bersama sebagai sebuah devosi. Dari begitu banyak devosi kekayaan rohani dari gereja Katolik. Maka dalam kesempatan ini, para saudara yang dikasihi Tuhan, bersamaan dengan peringatan 100 tahun Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Surabaya, yang patung Hati Kudus Yesus, yang tentu saja ada berbagai macam versi, dan salah satu versinya digunakan di gereja ini, di sisi kanan dari panti imam ini. Ini menjadi sebuah kekayaan rohani, harta rohani yang sungguh luar biasa, salah satu kekayaan dari gereja Katolik, yakni penghormatan secara khusus Hati Kudus Yesus, dan dengan penentuan dalam doa dan keputusan para misionaris yang mendirikan gereja ini, akhirnya Hati Kudus Yesus yang merupakan devosi, salah satu devosi yang khas dan sudah lama di gereja Katolik, dijadikan pelindung dari katedral ini. Para saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai sebuah devosi tentu saja ritus dan tata aturannya tidak seketat sakramen atau ritus yang baku untuk gereja universal. Maka sebagai sebuah devosi ada begitu banyak variasi dan keleluasaan untuk menghormati Hati Kudus Yesus ini sesuai dengan konteks masing-masing umat. Para saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai sebuah devosi, yakni laku rohani penghayatan umat beriman yang menghormati secara khusus Hati Yesus yang diberikan kepada dunia untuk menebus dosa dunia yang menolak Yesus, menolak Tuhan. Maka Hati Kudus Yesus yang berduka ini ingin menghangatkan dunia ini dengan penebusan, dengan kasih-Nya, dengan penyelamatannya. Sebagai sebuah devosi yang tentu saja telah membantu begitu banyak umat Allah mengimani Yesus dalam peristiwa-peristiwa hidup umat Allah, telah dihidupi oleh begitu banyak orang kudus, dan yang terkenal salah seorang orang kudus yang mewartakan devosi Hati Kudus Yesus ini, yakni Santa Margareta Maria Alacoque di tahun 1675, dengan beberapa kali peristiwa penampakan pribadi, penampakan rohani yang dialami oleh Santa Margareta Maria Alacoque ini, kita mendapatkan devosi ini dengan lebih detail. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa orang kudus yang sebelum di era Santa Margareta ini juga sudah menghidupi dan mewartakan devosi Hati Kudus Yesus ini, seperti Santo Bernardus, Santo Bonaventura,
Santa Maktildis, Santa Gertrudis, Santo Franciscus dari Sales, maupun Santo Yohanes Eudes. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang-orang kudus yang menghidupi dan mewartakan devosi ini. Dari Injil Yohanes, bab 19 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ini salah satu juga yang menjadi pendasaran biblis dari devosi ini. Selain juga dengan secara rohani, penampakan yang diterima oleh Santa Margareta Maria Alacoque ini. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelindung di paroki ini juga begitu banyak umat Allah yang menghidupi devosi ini dengan berbagai macam laku rohani untuk menghormati hati kudus Yesus yang sungguh istimewa di antara begitu banyak devosi Gereja Katolik. Penghormatan yang khas untuk hati kudus Yesus ini biasanya dijalani pada setiap Jumat pertama dalam bulan. Jumat pertama di dalam bulan secara khusus dipersembahkan kepada devosi hati kudus Yesus ini. Secara khusus juga dengan melakukan 9 kali Jumat pertama dengan penghormatan secara khusus dengan Ekaristi dan pengakuan dosa, sebagaimana yang diwartakan oleh Santa Margareta Maria Alacoque dengan penampakan-penampakan yang diterimanya, memberikan juga janji rahmat bagi mereka yang setia untuk menghormati hati kudus Yesus dengan devosi ini. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu harta yang istimewa dari Gereja Katolik, yakni devosi, penghormatan hati kudus Yesus yang sungguh indah dan sungguh agung karena menunjukkan betapa besarnya cinta Tuhan kepada dunia. Meskipun dunia menolaknya, hati kudus Yesus terluka karena penolakan itu, tetapi untuk itulah dia datang, untuk menebus, membayar, dan membawa semuanya kembali kepada Allah dalam kerahimannya. Maka secara khusus dalam peringatan 100 tahun Katedral Surabaya Hati Kudus Yesus ini, kita semoga juga diperkaya dengan penghormatan kita kepada Yesus yang disalibkan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara khusus penghormatan kepada hati kudus Yesus yang terluka. Terluka karena dosa-dosa kita, terluka karena dosa-dosa dunia. Namun dengan luka di hati kudus Yesus itu juga pintu surga terbuka untuk siapapun yang datang dalam belas kasih Allah. Semoga dengan kisah narasi ini semakin banyak orang-orang yang akhirnya berjumpa dengan Yesus secara khusus dalam penghormatan kepada hati kudus Yesus. Ada litani hati kudus Yesus, ada novena hati kudus Yesus, ada doa penyerahan kepada hati kudus Yesus, dan secara khusus Jumat pertama dilakukan penghormatan kepada hati kudus Yesus dalam Ekaristi dan pentatan sakramen nama kudus
menjadi sebuah kekuatan juga bagi kita. Semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dipertobatkan, disembuhkan dengan pengalaman iman akan Yesus, secara khusus dengan menghormati hati kudusnya yang sungguh mencintai kita karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Selamat ulang tahun Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya di tahun 2021 ini yang ke-100. Semoga dalam perlindungan Hati Kudus Yesus yang telah menjaga dan melindungi para misionaris dan perjalanan umat Allah di paroki ini hingga hari ini, maka semoga Hati Kudus Yesus juga yang akan melindungi dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya untuk mengalami penyertaan dan kuasa Tuhan yang melimpah bagi kita dengan hati kudusnya yang mencintai kita dengan penuh cinta. Berkat Tuhan menguatkan kita bersama. Amin.